Halo teman-teman. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Apa kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa. Yes. Sekali lagi, apa kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, kalau kalian udah nonton, berarti kalian lagi beribadah sekarang. Kalian udah rapi, pakai baju yang rapi, ya nggak Kak? Betul. Nah, sekarang sebelumnya aku mau perkenalin diri dulu nih. Aku Kak Yemima. Aku Kak Ine. Dan di sini ada Kak Samuel. Nah, sebelum mulai ibadah juga, aku mau ingetin 4 hal yang teman-teman pasti udah hafal semuanya. Yang pertama ada Alkitab, yang kedua apa? Buku catatan, yang ketiga Siapin alat tulis teman-teman, dan yang paling penting yang keempat, bimbingan orang tua. Oke, nah berarti teman-teman sekarang udah siapin 4 hal ini nih. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini boleh beribadah lagi Tuhan. Biar hari ini kami mau antusias untuk memuji-Mu. Kami mau antusias untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke Warrior, let's go. Oke Warrior, let's go. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah sekarang kita mau puji Tuhan nih. Kita mau antusias untuk muji nama Tuhan karena kasih Yesus udah begitu baik buat setiap hidup kita. Yuk kita mau gerak, kita mau nyanyi buat Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku. Oh sekali lagi, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oke teman-teman, tadi kita udah sama-sama puji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau satukan hati kita mau tutup mata kita mau menikmati Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita mau nyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
ya Bapa. Adik-adik, kita mau nyanyikan pujian kita mau nyanyikan mazmur kita buat Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, dan ku bersyukur. Rasa syukur kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau bilang ku naikkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengasihi kami Tuhan dan Engkau gak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami boleh Tuhan untuk punya telinga seperti seorang murid Tuhan yang selalu haus Tuhan untuk mendengar setiap perkataan-Mu.
Dan biarlah Tuhan firman-Mu dapat tumbuh dalam hati kami dan boleh berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Pasti teman-teman dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, firman Tuhan ini supaya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman udah pada siap belum dengerin firman Tuhan? Pastinya udah pada siap dong. Teman-teman pasti udah siapin apa? Alat tulis, buku tulis, terus apa lagi? Alkitab dan bimbingan orang tua. Oke? Kalau udah semua pasti teman-teman udah siap nih. Coba yang udah siap, kakak mau dengar suaranya. Yang udah siap bilang siap. Wah, kurang kencang teman-teman. Yang udah siap boleh bilang siap. Wah, luar biasa teman-teman. Teman-teman udah pada siap nih buat dengerin firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, teman-teman inget gak apa yang disampaikan Kak Mervi pas awal-awal bulan? Kita harus menjadi apa? Iya teman-teman, kita harus menjadi terang. Bagaimana menjadi terang Kak? Dengan cara menuruti keinginan roh dan gak melakukan keinginan daging. Kak, keinginan daging tuh kayak gimana Kak? Nah, keinginan daging itu kayak kalian main game kelamaan, tidak mengerjakan tugas sekolah, gak taat guru, gak taat orang tua, bohong, wah banyak, gak baca firman Tuhan, wah pokoknya banyak teman-teman. Tapi teman-teman lebih mendingin, aku mendingan main aja daripada baca firman. Nah itu berarti teman-teman masih ngikutin keinginan daging. Nah buat keinginan roh kayak gimana Kak? Dengan kalian taat sama orang tua, ngerjain tugas yang diberikan dengan guru, dan juga teman-teman baca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya. Dan jangan lupa apa? Melakukan firman Tuhan. Dan dengan begitu kita tahu nih teman-teman, perbuatan apa yang harus kita kasih ke sekitar kita, ke teman-teman kita, ke keluarga kita, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kakak mau sampaikan tentang terang nih teman-teman. Kira-kira nih teman-teman pernah dalam keadaan gelap gak? Pasti pernah dong. Kalau misalnya mati lampu atau lagi di terowongan, kan gelap ya teman-teman ya. Nah biar terang harus dikasih apa? Dikasih lampu. Nah kalau misalnya gelap, kita kan gak bisa lihat apa-apa. Kita gak bisa melihat dengan baik nih. Misalnya kalau mati lampu, kita cari apapun susah kan? Karena gelap. Nah teman-teman, terus teman-teman kalau misalnya gelap, kadang-kadang teman-teman gimana nih? Harus nyari apa nih? Ayo nyari apa? Betul teman-teman cari senter kalau mati lampu. Kalau nggak ada ini, kalau misalnya gelap nggak mati lampu nih, bisa nyalain lampu dong, kan nggak mati lampu. Nah begitu teman-teman. Nah kalau kalian nyalain senter nih pas gelap-gelap, terus wah kelihatan jadi semuanya teman-teman, lampu nyalain, klik, wah jadi kelihatan teman-teman. Nah jadi kalau misalnya semakin terang, berarti kita makin dapat melihat semuanya semakin jelas. Jadi teman-teman tahu nih,
wah terang, di samping aku ada sisir gitu. Kalau misalnya gelap, aku misalnya tutup mata ya, aduh aku nggak bisa nemuin apa-apa nih. Nah begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya terang, teman-teman bisa melihat segala sesuatunya lebih jelas. Yuk kita sama-sama membuka di Matius 5 ayat 16. Udah pada siapin Alkitabnya? Oke, kalau sudah, yuk kita buka sama-sama di Matius 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Tuhan Yesus mau nih adik-adik menjadi terang bagi siapapun. Nah, tadi kalau misalnya kita di dalam tempat gelap nih teman-teman, terus tiba-tiba ada yang nyalain senter, terus pasti teman-teman langsung lihat ke arah senter itu kan, wah sumber terangnya mana, wah ternyata itu dari temen aku yang bawa senter. Nah Tuhan Yesus juga mau kita seperti itu adik-adik, teman-teman semua. Nah dengan kita menjadi terang adik-adik, pasti kita menarik banyak orang nih, makin penasaran nih. Misalnya adik-adik dan teman-teman semua udah menjadi terang nih, terus pasti teman-teman yang lain penasaran. Misalnya kalian diusilin, terus tapi kalian bukannya marah, malah kalian maafkan dia. Wah pasti itu teman kalian bingung, kok nggak dilawan sih malah dimaafin. Nah begitu teman-teman, kita pasti kalau menjadi terang, kita akan menarik orang lain. Dan orang lain jadi apa? Iya, berubah dari gelap menjadi terang. Nah, dengan begitu adik-adik bisa menjadi apa? Kalau begitu berarti artinya betul, menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. Iya, jadi Tuhan Yesus mau jadi apa? Kalau kita jadi terang, iya, kita bisa jadi contoh dan teladan bagi orang lain. Orang lain berapa? Banyak. Teman-teman kalian pasti juga akan berubah kalau teman-teman tetap mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan itu. Jadi teman-teman bisa menjadi contoh yang baik dan terang bagi semua orang. Nah, Kak, bagaimana Kak cara kita bisa menjadi teladan bagi orang lain? Nah, tadi apa? Teladan bagi orang lain berarti kita menjadi apa? Terang. Yang pertama, hidup menjadi teladan dengan menjaga perkataan dan tingkah laku teman-teman. Nah ini yang pertama nih, menjaga perkataan dan tingkah laku. Nah jadi kita harus tetap menjaga perkataan kita teman-teman. Boleh nggak berkata sia-sia? Enggak boleh. Tingkah laku kita harus apa? Harus menunjukkan kalau kita ini terang. Kita ini anaknya Tuhan gitu teman-teman. Nah jadi kita harus apa? Harus lemah lembut, harus baik hati, harus sabar. Dan kita harus tetap menjaga perkataan-perkataan. Kita nggak boleh mengatakan kutuk. Harus apa? Berkat. Nah, jadi kita nggak boleh ngata-ngatain teman kita tuh. Kita harus tetap memuji dia. Atau kita harus, kalau misalnya kesel, Kak, gimana memuji dia? Dia aja bikin kesel. Nah, teman-teman bisa dengan perkataan, aku mengasihi kamu. Dengan begitu kan teman-teman tetap menjadi berkat dan nggak berkata sia-sia kalau misalnya ada teman yang jahil. Begitu teman-teman. Oke, yang pertama tetap menjaga perkataan dan perbuatan. Yang kedua apa Kak? Yang kedua dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Aduh Kak, selain kebaikan Tuhan gimana Kak? Kakak kasih contoh ya. Dulu kakak pernah cerita ke teman-teman kakak kalau kakak misalnya kakak tuh malu, kakak tuh aduh pemalu banget deh pokoknya begitu. Jadi takut ketemu siapa-siapa. Tapi setelah kakak pembina, ada teman-teman komsel, kakak terus dibina, terus kakak diajari. Nah kakak udah gak takut-takut lagi.
Dan kakak bisa cerita pengalaman itu ke teman-teman. Kalau sekarang kakak udah bisa nih dengan sekarang udah bisa menyampaikan firman Tuhan. Terus kakak bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang lain yang bisa disembuhkan dari sakit penyakit. Dengan begitu nama Tuhan semakin dipermuliakan teman-teman. Teman-teman yang mendengar, teman-teman kalian yang mendengar pasti bakalan bilang, wah Tuhan Yesus hebat ya, Tuhan Yesus sudah menjadi berkat, Tuhan Yesus sudah tolong aku, tolong dia dan tolong semua. Nah, begitu teman-teman. Gimana? Yang kedua, oke? Iya, jangan lupa ceritain kebaikan Tuhan ya, dari yang teman-teman baca dari firman Tuhan, yang teman-teman alami. Nah, itu boleh ceritain ke teman-teman. Gak usah malu teman-teman. Nanti dengan begitu, dengan kalian berani cerita nih ke teman-teman yang lain, teman-teman jadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir nih teman-teman, yang ketiga yang terakhir, teman-teman harus selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Dengan teman-teman menjadi terus terhubung dengan Tuhan Yesus, teman-teman bisa tahu nih apa yang Tuhan mau di dalam hidup teman-teman. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan lewat hati teman-teman. Dan teman-teman bisa berbicara atau menyebarkannya ke orang lain. Kakak kasih contoh ya. Kakak ikut doa pagi gitu. Doa pagi di Abalov Youth, dan ada juga yang ibadah umum gitu. Terus kakak kalau di ibadah youth, kakak kadang-kadang di dalam hati kakak, karena kakak sambil mendengarkan penyembahan, terus kakak connect dengan Tuhan, kakak disuruh doain kalau kita harus bersyukur. Dan itu kakak doain, dan itu menjadi berkat teman-teman bagi teman-teman yang sedang doa juga, teman-teman yang sedang mendengarkan juga. Nah, begitu juga kita. Kalau kita tetap terhubung sama Tuhan, kita bisa menyampaikan nih, apa sih isi hati Tuhan yang ingin disampaikan ke teman-teman kita semua. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa nih caranya kalau sudah terhubung. Nah, teman-teman bisa cara berdoa ya. Tadi berdoa ya, berdoa bagi siapa Kak? Berdoa bagi yang sakit, bagi bangsa dan negara, dan bagi teman-teman yang sedang kesulitan. Nah, begitu teman-teman. Dengan 3 hal itu tadi apa? Dalam perkataan dan tingkah laku. Yang kedua, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Yang ketiga, tetap terhubung dengan Tuhan. Dengan cara-cara 3 cara itu, teman-teman bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang ada di sekitar teman-teman, di sekolah, di rumah, dimanapun teman-teman berada. Nah, begitu teman-teman. Yuk teman-teman, kita mau tetap belajar menjadi teladan dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar. Dengan cara apa? Yang pertama apa? Iya, menjaga perkataan dan tingkah laku. Yang kedua, menceritakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, teman-teman harus tetap terhubung dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kalian doa pagi, dengan kalian baca saat teduh. Dengan begitu teman-teman terus connect sama Tuhan. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari mana Kak? Nah, ingat ayat yang tadi kakak sampai di awal-awal apa? Matius 5 ayat 16. Nah, yuk kita mau sama-sama berkata sekali lagi, oke? Kita mau sama-sama nyebutin ayat ini sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jangan lupa apalin ya tuh teman-teman, ayat yang tadi udah disampaikan.
Yuk teman-teman, kita mau sama-sama komitmen, kita mau sama-sama terus belajar biar kita menjadi teladan bagi orang lain. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau udah sertai kami sepanjang firman ini ya Tuhan. Tuhan, kami belajar, kalau kami mau jadi teladan ya Tuhan, mau jadi terang ya Tuhan bagi teman-teman di sekitar kami. Dengan kami menjaga perkataan dan perbuatan kami, menceritakan kebaikan-Mu, dan terus terhubung ya Tuhan dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap menjadi teladan ya Tuhan, biar makin banyak orang ya Tuhan yang mengenal Engkau ya Tuhan, lewat apa yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Kau udah sertai ya Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama, kita mau angkat tangan kita mau doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pernyataan dari Roh Kudus yang terus menyertai kita di dalam sekolah kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Engkau berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa. Dadah.